Namaste, selamat datang di channel Evan Duang. Kali ini kita bahas yang berikutnya ya, tentang cakra, yaitu cakra kedua. Sebelumnya kalau teman-teman yang baru bergabung, belum pernah nyimak, jadi saya ada bahas tentang cakra, ada 2 video atau 3 video sebelumnya, teman-teman silahkan simak ya. Oke, sekarang kita cakra kedua. Waktu itu cakra pertama, cakra muladhara, elemennya elemen bumi. Sekarang kita masuk ke berikutnya, cakra kedua. Dia elemennya air. Kenapa elemen air? Karena dia disimbolkan dengan lingkaran. Lingkaran di dalamnya ada bulan sabit. Maksudnya apa? Ada kaitannya dengan air dan hubungan air dengan bulan. Ya, dimana bulan itu mempengaruhi sekali air. Ya, seperti pasang surut air di bumi gitu ya. Dan juga siklus menstruasi bulanan dari wanita biasanya juga dipengaruhi ya, siklus-siklus itu, siklus bulanan lah ya, itu ada kaitan dengan seperti itu. Nah, makanya dari situlah dikaitkan dengan cakra kedua ini dengan alat vital seksual gitu loh ya, di situ karena ada kaitan dengan elemen bulan dan elemen air ya, karena diketahui juga tubuh kita juga ya mayoritas isinya juga air, darah, dan lendir dan lain-lain, begitu juga bumi. Nah, maka cakra kedua ini kaitannya dengan apa sih? Nah, siklus bulanan, bulan mempengaruhi air kan lebih pengaruh pada emosional kita. Pada emosional kita. Ya, jadi simbol lingkaran dan air itu mewakili tentang emosi. Emosi, keinginan, rasa-rasa, tentang rasa-rasa keinginan, ya. Kreativitas juga ada di dalamnya. Kenapa? Karena cakra ini juga disebutkan mewakili dengan binatang hewan buaya, yang ketika dia menginginkan sesuatu, dia dengan berbagai cara dia lakukan, gitu loh, dengan cara-cara yang kreatif dan unik, lewat menyelam, nongolin palanya matanya doang, lewat menjadi seperti batu, diam, dan lain-lain, ya. Kreativitas, maka ada kreativitas, ada keinginan yang berlebihan ya, desire ya, kenikmatan yang dikaitkan dengan seksual, hal-hal seksual, itu berhubungan dengan cakra kedua. Dalam simbol cakra kedua juga nggak hanya lingkaran dan bulan sabit, tapi ada juga simbol Dewa Vishnu yang tentang merawat ya, yang energi merawat itu pemelihara ya. Itu dia memegang 4 benda dari gada, yang gada itu mewakili keamanan, rasa aman ya, arta ya, terusnya rasa nikmat yaitu diwakili dengan bunga lotus ya, keindahan, kenikmatan, juga ada simbol seperti cakra ya, roda cakra dharma, ingin menjadi baik, dan moksa, kebebasan sejati, simbolkan kerang, yaitu kekosongan. Itu jadi di cakra kedua ini sebenarnya menceritakan tentang dorongan keinginan kita untuk mencapai pembebasan sejati, bebas dari penderitaan, yang dalam perjalanannya kita mencari-cari ya, lewat kita kira kenikmatan itu ada di arta, kenikmatan itu ada di dharma, kenikmatan itu ada di arta, dharma, kama, moksa gitu loh. Kita nanti lewat perjalanan kita mengejar kenikmatan tersebut, kita semakin mengenali diri kita akhirnya itu. Nah, simbol latihannya gimana sih? Jadi poinnya adalah kalau di cakra kedua ini, orang-orang yang energinya sangat terfokus di cakra kedua ini biasanya adalah orang-orang yang ya itu fokusnya kepada sesuatu yang membawa kenikmatan ya, kenikmatan apapun itu, keinginan, kenikmatan ya. Bagaimana kita melampauinya ya, dan seperti apa orang yang sudah melampaui cakra kedua. Jadi
bagaimana kita mau mentransformasi energi kenikmatan itu, rasa keinginan nikmat itu dengan menjadi kasih, menjadi bodhicitta lah bahasanya ya. Jadi kebaikan. Jadi rasa keinginan yang besar itu bukan sekedar misalkan ingin menjadi sukses secara harta, tapi kita nggak sekedar ingin menjadi sukses secara harta, tapi energi itu kita olah menjadi kasih. Ya, ketika cakra kedua ini menjadi seimbang, terlampaui, keinginan ini ya tetap ada, gitu. Tapi dia berubah menjadi kasih-kasih, maksudnya bertransformasi ya, nggak sekedar melekat dengan keinginan-keinginan itu, dekat dengan harta itu, tapi hartanya dipakai untuk apa ya? Mengekspresikan dorongan alamiahnya dia, bukan dilekati. Dengan seperti itu kita bisa apa ya? Seperti memegang, jadi pasir itu nggak kita genggam, tapi kita biarkan datang dan pergi. Nah, tali itu tidak kita genggam berat, kalau ditarik mau pergi dia kan sakit tangan kita, tapi kita biarkan dia mau datang ya pergi, lepas ya nggak apa-apa, datang nggak apa-apa. Sehingga kenikmatan itu walaupun kita raih, kita pun siap melepas. Kita raih siap melepas. Kita mengizinkan semuanya datang dan pergi. Gitu. Sehingga kita pun nggak menderita. Ya. Justru energi ini bisa bertransformasi menjadi kasih, menjadi besar, dan memberkahi banyak makhluk. Dan pasti memberkahi kita juga. Ya. Itu. Jadi seperti itu. Latihannya adalah meditasinya. Jadi ada mantra yang berkaitan dengan meditasi cakra kedua, yaitu FAM. Fang. Jadi teman-teman bermeditasi, melafalkan Fang, fokus ke cakra kedua, lokasinya yang ada di sekitar seks ya, alat kelamin. Fokus di daerah situ sambil melafalkan Fang. Kalau teman-teman tahu simbolnya divisualisasikan. Lafalkan kurang lebih 21 kali. Ya 21 kali lah. Ya sudah. Itu latihannya. Semoga getaran itu mempengaruhi diri kita, mentransformasikan dorongan nafsu, keinginan berlebihan menjadi kasih. Nah, simbol itu yang tadi ya, nggak sekedar ada simbol lingkaran dan bulan sabit dan dewa Wisnu, tapi ada juga simbol ada kelopaknya ada 6. Kalau sebelumnya kelopaknya ada 4, di cakra pertama ini kelopaknya ada 6. Ya, yang mewakili ya ada sesuatu yang kita melekat gitu ya. Manja, suatu delusi, terhadap ilusi, kecemburuan, ada 6 sifat-sifat yang berkaitan dengan keinginan berlebihan yang membuat kita jadi halu gitu loh. Ada mewakili 6 kelopak itu, yang nanti kalau kelopak itu energi sudah terbuka, dia naik ke atas ke cakra berikutnya, kita melampaui rasa-rasa keinginan yang berlebihan tersebut menjadi kasih. Oke teman-teman, selamat berlatih meditasinya Fang. Lafalkan 21 kali. Getarannya, kalau bisa tahu simbolnya divisualisasikan juga. Oke, thank you, terima kasih, semoga berkah buat teman-teman. Namaste.